Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan latihan praktek terjemah dan baca kitab gundul. Melanjutkan program di tahun sebelumnya. Semoga di hari ini pertemuan terakhir ya. Bismillah. Rewin ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa idza arafta anna al-ulama'a ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadatil awthani wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra binubuwati Musailamata fi halin wahidatin walau sabata alal islami kullihi. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, jika engkau telah mengetahui bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwa orang-orang yang mendustakan risalah dan kembali beribadah kepada berhala-berhala serta mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dan orang-orang yang menetapkan kenabian Musailamah itu berada dalam keadaan yang sama, yaitu mereka tetap murtad walaupun ia tetap berada di atas Islam seluruhnya. Masya Allah. Ini perlu diperhatikan. Kalau antum telah tahu, kata beliau, bahwa para ulama itu sepakat, tidak silang pendapat, bahwa orang yang mendustakan dan kembali kepada beribadah kepada berhala, paham kan? Serta mencela Rasulullah SAW, mereka dan orang-orang yang mengakui akan kenabiannya Musailamah al-Kadzab itu dalam satu keadaan. Artinya, tidak ada beda. Oh, kalau yang mendustakan, kalau yang mengakui kenabian Musailamah tapi tetap bersyahadat Muslim, tidak ada. Semuanya itu berada dalam apa? Satu keadaan. Ya, satu keadaan. Itu dianggap kafir semuanya. Dianggap kafir semuanya. Terus qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ay man lam yukaffiril musyrikina fahuwa mithlu man yukirru binubuwati Musailamah al-kadzabi walau kana yu'addil islam kullahu. Idza qala inna Musailamah sadiqun sara murtaddan an dinil islami wa hadza bil ijma'. Qala syarih, berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maka dia seperti orang yang menetapkan kenabian Musailamah al-Kadzab walaupun dia menunaikan Islam seluruhnya. Apabila ia mengatakan sesungguhnya Musailamah benar, maka dia menjadi murtad dari agama Islam, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Artinya kalau ada silang pendapat masih bisa lah. Kan begitu kan? Siapa tahu dia punya dalil yang dia dapat. Tapi ini masalahnya apa? Disepakati. Lanjut. Qala musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa minhum man aqarra bisyahadataini wa saddaqa Tulaihata fi da'wahu an-nubuwata. Ini diantara orang mengaku nabi lagi setelahnya. Tadi kan Musailamah, ada lagi Tulaiha. Ini masalah-masalah. Jadi mengaku nabi ini bukan hanya masa sekarang, dari dulu orang sudah mengaku. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan di antara mereka ada orang yang menetapkan dua kalimat syahadat dan membenarkan Tulaiha dalam pengakuannya sebagai nabi. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Tulaihatu mimman idda'a an-nubuwata wa saddaqahu qaumuhu wa qatalahu sahabatu ma'ahu. Thumma inna Allaha manna ala Tulaihata wa ada ila al-islami wa taba ila Allah azza wa jalla wa kutila fi khurubi al-fursi ma'al muslimina. Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Tulaiha termasuk orang yang mengaku nabi.
dan kaumnya membenarkan Tulaiha. Kemudian mereka memerangi para sahabat bersama Tulaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Tulaiha sehingga dia kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Jadi dia mengaku nabi tapi alhamdulillah dia kembali ke Islam. Ini Tulaiha. Alhamdulillah hidayah dari Allah. Dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Tulaiha dibunuh di dalam peperangan bersama kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Alhamdulillah. Artinya tadinya dia kafir karena mengaku nabi. Setelah itu dia bertobat, bahkan dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Qala musannif rahimahullahu taala wa minhum man saddaqa al-ansiya sahiba sun'aha wa kullu haula'i ajma'ul ulama'u annahum sawa'un wa minhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awthani ala halin wahidatin wa minhum anwa'un ukharu. Berkata penulis rahimahullahu taala, di antara mereka ada yang membenarkan al-ansiyah, yaitu orang Sun'ah. Ini orang Yaman, Al-Ans. Dia mengaku nabi juga. Dia mengaku nabi. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, al-aswadu al-ansi fil Yaman qatalahu Abdullah bin Fayruza ad-Dailami fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma Musailamatu fa innahu qatalahu as-sahabatu fi harbil Yamamati bi qiyadati Khalid bin Walid hatta qataluhu. Alhamdulillah. Berkata pensyarah hafizahullah taala, al-Aswad al-Ansi di Yaman, Abdullah bin Al-Fayrus ad-Dailami membunuhnya di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Aswad al-Ansi ini dia mengaku menjadi nabi, dia sebagai nabi itu saat Nabi masih hidup. Dan adapun Musailamah, maka para sahabat telah memeranginya di peperangan Yamamah di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid sampai mereka membunuhnya. Bukan nabi, diperangi oleh sahabat. Sampai mereka memeranginya. Membunuh. Kan kalau memperang, kotal. Kalau kotal, membunuh. Lanjut. Terus? Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, fal murtadduna anwa'un wa man saddaqa ahadan minhum fahuwa kafirun wa in kana yashhadu an la ilaha illallah fala tanfa'uhu la ilaha illallah bimujarradin nutqi wa ashaddu kufran min haula'i man yaqulu la ilaha illallah thumma ya'budul awliya'a was salihina. Berkata pensyarah hafizahullah taala, maka orang-orang murtad itu sangat banyak macamnya, dan seorang yang membenarkan di antara mereka maka dia telah kafir walaupun ia mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya dengan hanya sekedar diucapkan. Dan yang paling besar kekufuran di antara mereka adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Diperhatikan ini ucapan beliau. Kalau ada orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah, paham kan? Kemudian dia menyembah orang soleh, ini lebih besar kekafirannya, karena dia tidak menjalankan keharusan dan makna dari la ilaha illallah. Terus Summa qala musannif rahimahullahu taala wa akhiruhum al-Fuja'atu as-Sulamiyu lamma wafada ala Abi Bakrin wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddina wa talaba min Abi Bakrin ayyamuddahu fa atahu silahan wa rawahila fasta'rada Sulamiyu muslima wal kafira ya'khudhu abwalahum fajahaza Abu Bakrin jaishan likitalihi falamma akhassa bil jaishi qala li amirihim anta amiru Abi Bakrin wa ana amiruhum
falam akfur. Faqala in kunta sadiqan fa'alqi silaha fa'alqahu. Fabu'itha bihi ila Abi Bakrin fa'amara bitahriqihi bin nari wa huwa hayyun. Masya. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بما لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريح بالبراءة من دين محمد ومن كتاب الله تعالى. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, dan di antara mereka adalah Al-Fujaiyah As-Sulami. Tatkala ia mendatangi Abu Bakar dan menyebutkan kepada Abu Bakar bahwasanya ia ingin memerangi orang-orang yang murtad. Dan dia meminta kepada Abu Bakar untuk membantunya. Maka Abu Bakar memberinya persenjataan dan hewan-hewan tunggangan. Maka As-Sulami memerangi secara membabi buta orang-orang muslim maupun orang kafir, kemudian dia mengambil hartanya. Maka Abu Bakar mempersiapkan suatu pasukan untuk memeranginya. Maka tatkala Al-Fujaiyah As-Sulami mengetahui pasukan tersebut, dia mengatakan kepada pemimpin pasukan tersebut, "Saya pemimpin yang dipilih oleh Abu Bakar. Ya, engkau pemimpin yang dipilih oleh Abu Bakar dan saya pemimpin yang dipilih juga oleh Abu Bakar. Maka saya tidak kafir." Maka pemimpin yang diutus oleh Abu Bakar tersebut mengatakan, "Jika engkau jujur, maka lemparkanlah senjatamu." Maka Al-Fujaiyah As-Sulami melemparkan senjatanya, kemudian dia dibawa kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk membakarnya dengan api dalam keadaan hidup-hidup. Lihat hukumnya. Hukumnya sahabat. Ada orang tadi mengakui rukun Islam semuanya, tapi dia malah memerangi orang muslim juga orang kafir. Paham kan? Dibawa ke Abu Bakar bakar orang itu dalam keadaan apa? Hidup. Iya, dibakar dalam keadaan hidup. Terus? Kemudian kata penulis, maka jika hukumnya para sahabat terhadap laki-laki ini bersamaan dia pengakuannya terhadap rukun-rukun Islam yang 5, maka bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang menetapkan Islam dengan satu kalimat kecuali ia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya saja, bersamaan dia secara terang-terangan mendustakan maknanya, secara terang-terangan berlepas diri dari agamanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta secara terang-terangan berlepas diri dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan ini orang mengakui rukun Islam yang 5. Bagaimana kalau hanya orang mengakui satu rukun Islam saja? Itu hanya bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak melakukan yang lain. Otomatis lebih lagi daripada itu. Terus Summa qala musannif rahimahullahu taala wa yaquluna hadza dinu al-khadari wa dinuna dinu abaina thumma yuftuna haula'il al-maradatul al-juhalu anna haula'i muslimuna walau sarrahu bidzalika kullihi idza qalu la ilaha illallah subhanaka hadza buhtanun azimun. Berkata penulis rahimahullahu taala, mereka mengatakan ini adalah agama orang-orang pedalaman, sedangkan agama kami adalah agamanya nenek moyang kami. Kemudian mereka pembangkang lagi jahil berfatwa bahwasanya mereka ini adalah orang-orang muslim walaupun mereka secara terang-terangan dengan hal tersebut. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka subhana maha suci engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, alladzina yaquluna innal islama dinul khadari amma nahnu fa'ala dinil abaina ma nahnu ala dinil khadari wa yaqulu ulama'ud dhalal haula'u wa yaqulu ulama'ud dhalal haula'i muslimuna. Tadi apa? Ulah Ustaz. Haula'i. Kama beni.
haula'il muslimuna li'annahum yaquluna la ilaha illallah wa hum yatabarra'una min dini Muhammadin wa yaquluna hadza dinu khadari. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Islam adalah agama orang-orang pedalaman, orang kota. Hador orang kan kota. lawan dari Badiah. Orang-orang kota, maka adapun kami berada di atas agama nenek moyang kami. Kami tidak berada di atas agama orang-orang kota. Dan para ulama kesesatan mengatakan mereka Muslim karena mereka mengatakan la ilaha illallah, sedangkan mereka berlepas diri dari agama Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan ini adalah agamanya orang-orang perkotaan. Artinya yang penting katanya la ilaha illallah. Biar dia berlepas diri dari Muhammad Rasulullah. Tetap Muslim katanya, yang penting ada apanya? Syahadat la ilaha illallah. Tentunya ini jauh. Qala musannif rahimahullahu taala wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal islami. Qala ashhadu annana kuffarun ya'ni huwa wa jami'ul bawadi wa ashhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahlal islami annahu kafirun. Berkata penulis rahimahullah taala, betapa baiknya apa yang dikatakan oleh salah seorang dari orang-orang Arab pedalaman tatkala ia mendatangi kami dan mendengarkan sesuatu. Maksudnya ini kisah yang belum dapatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mendengarkan sesuatu dari Islam, dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang kafir, yaitu dia dan seluruh orang-orang Arab pedalaman. Dan saya bersaksi bahwasanya al-mutawwi yaitu seorang yang alim. Mutawwi itu penggunaan, kalau di Arab orang yang cingkrang berjenggot itu dibilang mutawwi. Yang menamakan kami sebagai penganut Islam bahwasanya dia kafir. Qala Syarikh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza a'rabiyun ja'a lid-darsi asy-syaikh. Walamma arafa al-islam ma'rifatan sahihatan syahida ala nafsihi qabla an ya'rifa al-islam wa ala jama'atihi annahum kuffarun wa syahida anna al-mutawwi'a ya'ni al-alima alladhi yaqulu innakum muslimuna annahu kafirun li'annahu hakama li ahula'il kuffari bil islami wa ma aktsara asba'uhu. Ya, kan kalau yang tidak mengkafirkan yang kafir adalah hukumnya apa? Kafir. Berkata pensyarah hafizahullah taala, ini adalah orang Arab pedalaman yang datang kepada pelajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tatkala ia mengenal Islam dengan pengetahuan yang benar, dia bersaksi terhadap dirinya sebelum ia mengetahui Islam dan bersaksi terhadap kelompoknya bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Dan dia bersaksi bahwasanya mutawwi yakni seorang alim yang ia mengatakan sesungguhnya kalian itu muslim, bahwasanya dia adalah orang kafir. Karena dia menghukumi orang-orang kafir dengan Islam dan betapa banyak orang-orang yang semisal dengannya. Dipahamkan bentuk yang disebutkan. Alhamdulillah. Summa qala musannif rahimahullahu taala tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu taala, telah berakhir risalah ini dan sebagai puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat serta salam kepada nabinya, para keluarganya dan serta para sahabatnya. Qala Syarikh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ghafarallahu lahu wa jazaa'allahu min anil islami wal muslimina khairal jazaa'i laqad bayyana wa waddaha rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memberikan balasannya tentang jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Maka sungguh beliau telah menjelaskan serta menerangkannya dengan gamblang rahimahullahu taala. Alhamdulillah selesai. Dengan ini